firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Roy. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pastor Roy untuk mengambil alih. Terima kasih Ibu Host, Ibu Pendeta Angel Damayanti. Terima kasih karena sudah siap dan bersedia mengganti sementara ini satu kali ini pada host kita yang biasa, Bapak Pendeta Handi, karena beliau ada sesuatu keperluan di Jepang sehingga dialihkan dan diambil alih oleh Ibu Dr. Angel Damayanti. Terima kasih. Para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami datang merendahkan diri kami, membuka hati dan pikiran kami, menyiapkan panca indera dan keberadaan kami, supaya kami boleh datang dan layak di hadirat Tuhan, dan Engkau memberikan pada kami jamahan dan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan tubuh yang mungkin lelah, capek, mengantuk, kami boleh mendapat kekuatan pada malam ini untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dari Bible Study GKG ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Dan hamba percaya Engkau memberikan kepada setiap kami yang terlibat di dalamnya. Setiap kami yang mengikuti Zoom meeting ini. Menerima anugerah Tuhan yang berlebih-lebih lagi. Dan kami percaya mulai dari Senin malam ini, kemurahan Allah, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, dan penjagaan Tuhan yang ajaib pada rencana-rencana yang luar biasa besar untuk kami boleh mendapatkan kesuksesan dalam bidang apapun yang kami kerjakan, baik di ladang Tuhan maupun juga kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai part-timer atau full-timer. Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, penghalang, dan segala macam gangguan pada transmisi internet kami di daerah kami masing-masing, segala macam yang akan membuat kami menjadi terganggu, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus, dan darah anak domba Allah membasuh dan melayakkan kami semuanya. Kami datang menghadap Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Selamat petang para kekasih, kita akan segera masuk pada Bible Study kita, yaitu 10 tekad rohani peraih sukses. Dan ini kita masuk pada bagian yang kedua, part 2. Dan sekali lagi kita akan membaca bersama ayat pokok kita yang menjadi arahan daripada seluruh pelajaran pada 10 tekad ini, yaitu dari Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Para kekasih, luar biasa ya, dahsyat sekali. Sekali lagi saya mengagumi ayat yang kita baca ini. Dan jangan lupa, ayat ini dikeluarkan, disabdakan, saudara, oleh Tuhan Allah kepada Yosua yang bakal menggantikan, ya saudara, yang bakal menggantikan kepemimpinan dari perjalanan Israel setelah majikannya, ya saudara, bukan orang tuanya, ini majikannya, yaitu Musa, telah wafat. Saudara, sungguh tidak punya nama dan tidak punya keberanian. Itu sebab Tuhan memberi keberanian. Kenapa dia tidak punya keberanian, Yosua? Karena dia hamba. Hamba, zaman dulu adalah budak. Budaknya Musa, itulah Yosua. Bagaimana seorang hamba bisa dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Saudara, ini bukan hanya sesuatu kemurahan yang besar, tetapi ini adalah suatu perubahan yang sontak, yang revolusioner daripada seorang Yosua yang masih muda, yang selama ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diperhitungkan di dalam percaturan politik maupun teologis dan rohaniah dari umat Israel
dan 12 kepala suku Israel. Gak ada. Nama Yosua itu tidak masuk dalam mereka punya pilihan ataupun mereka punya nominasi, tidak sama sekali. Itu sebab Tuhan tahu kebutuhan yang paling khas, yang paling penting buat Yosua adalah keberanian. Saudara menengok keadaan sekarang kita ini, maka sungguh kita hanya membutuhkan suatu keberanian, yaitu berdasarkan kepada janji Allah. Di sini dengan jelas Tuhan menegaskan, ya saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, ini pada zaman perjanjian lama ya, satu-satunya rujukan dari sabda Allah adalah Taurat yang diterima oleh Musa di atas gunung Tuhan. Nah, jangan kamu meninggalkan, jangan kamu lupa, jangan kamu mencoba mensubstitusi, menggantikannya, baik sementara, baik sebagian, ataupun kecil sekalipun. Kamu harus konsisten, terus menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat ini. Keberanian saya dan saudara bukan karena kita mempunyai sejumlah besar modal yang membackup kita punya usaha bisnis, yang membackup kita punya pelayanan pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga, mungkin barangkali maafkan saya, tidak ada sesuatu jumlah tabungan yang cukup untuk membuat ibu menjadi senang, santai, rileks, dan gak kepikiran. Oh, bukan itu pilihan Tuhan. Mungkin itu pilihan saudara, pilihan Tuhan tidak. Pilihan Tuhan yang memberi kekuatan dan keberhasilan kepada kita adalah ketika kita tidak meninggalkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus punya. Kita boleh tidak mempunyai perabotan dalam rumah kita yang modern, yang comfortable, yang menyenangkan kita. Saudara, semua tinggal dipejet knopnya. Nanti kita pulang dari luar sudah jadi, sudah matang semua. Ya, kamar sudah dingin barangkali. Lampu sudah menyala, mau matilah, mau menyala, itu sudah kita bisa program. Itulah sekarang pada smart homes. Saudara, bukan itu semua yang Tuhan inginkan saya dan saudara bersandar. Yang Tuhan inginkan saya dan saudara bersandar adalah kepada kesetiaan dan kepada konsistensi kita, keajekan kita kepada firman Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa menandinginya. Orang yang penuh dengan firman adalah orang yang penuh dengan kuasa dan kemujizatan daripada Tuhan. Yosua sangat berbanding terbalik dengan kapasitas majikannya Musa. Saudara, Musa itu dipersiapkan 40 tahun di padang gurun untuk menjadi seorang pemimpin Israel yang luar biasa. Dan dia memerintah Israel 40 tahun lagi. Saudara, luar biasa. Dan dia wafat pada usia 120 tahun. Dia mulai memimpin umur 80 tahun sampai 120 tahun. Hebat sekali, tapi Yosua mendadak sontak, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi pengganti daripada Musa. Saya ingin meneguhkan seluruh sidang jemaat yang hadir pada Zoom meeting malam ini. Saya ingin meneguhkan semua sahabat saya, para hamba-hamba Tuhan, untuk tidak pernah kecil hati menghadapi apapun. Baik itu keuangan, baik itu penyakit, ataupun baik itu masalah perizinan gereja, masalah dari kita punya hutang-hutang di luar dan lain sebagainya. Seringkali kita menjadi kecil hati. Itu sebab kita tadi sudah membaca di sini. Ya saudara, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut. Tuh lihat, janganlah kecut dan tawar hati. Saudara, orang kekurangan sumber daya, pasti kecut hatinya dan tawar hati, itu tidak bisa disangkal. Itu manusiawi. Manusia yang normal ya seperti itu. Kalau saya tidak punya uang cadangan dan tabungan, saudara, maka saya akan kecut hatinya dan tawar hati saya. Tapi saudara dan saya, kita mulai membuka satu era yang baru, yaitu era rohani. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mau memakai kita sebagai ibu rumah tangga yang sangat efisien, yang sangat berhasil dan berbuah produktif bagi pekerjaan Tuhan di mana ibu berada. Gereja di mana ibu bernaung dan beribadah.
membutuhkan karya ibu. Semula ibu mengatakan itu adalah tugas pelayan gereja, itu adalah pelayan sidang punya kerjaan. Saya ibu yang sudah tua, hanya mengurus cucu saja, mengurus rumah saja. Nah, dengan pelajaran ini, saya ingin semua ibu dan bapak yang merasa sudah pensiun dan yang tidak memegang satu kendali kunci di dalam gereja ataupun dalam urusan ekonomi dan bisnis. Sekarang semua kita, baik anak-anak yang masih remaja maupun kakek dan nenek yang ingin menikah ingkang sampun sepuh, yang sudah tua sekalipun. Ayo berperanan. Ayo berperanan. Kalau semua bergerak, berperanan, gereja di mana Anda beribadah akan menjadi gereja yang hidup. Akan sangat membantu gembala sidang Anda. Di dalam banyak hal, bukan hanya keuangan saja. Itu sebab kata-kata dari 2 ayat yang sepanjang pelajaran ini akan kita ulangi. Saya sampaikan bahwa saya ditugasi oleh Ibu Ketua Sinode untuk mengulangi pelajaran 10 tekad ini. Yang kemarin sampai dengan nomor 38. Ya, sampai seri yang ke-38. Dan mulai kemarin, saudara, di pertengahan saya menyusupkan pada part 1, di mana saya diminta mengulangi pelajaran ini. Ya, saudara, aslinya sampai 38 serial. Nah, saya mulai dari kemarin 2 minggu yang lalu, part 1 dan ini part 2. Jadi saudara, kenapa Ibu Ketua Sinode, Ibu Pendeta Sarah Vivi menghendaki itu diulangi? Saya tahu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, karena ini merupakan kunci keberhasilan dari semua pekerjaan ekonomi kita di rumah. Dari pekerjaan Tuhan yang kita layani. Saudara, secara prinsip mirip orang berbisnis dan orang melayani Tuhan. Perbedaan besar hanyalah melayani Tuhan, entah saudara full-timer ataupun part-timer, melayani Tuhan itu berpedoman kepada firman Tuhan yang kita sudah baca tadi ayatnya. Orang berbisnis berpedoman pada etika-etika bisnis dan manajerial, saudara. Bedanya hanya di sana, tetapi tekadnya harus satu. Tekadnya harus satu. Itu sebab mulai sekarang saya sangat memohon, bila ada anggota-anggota jemaat dari gereja-gereja kita, GKG, dimanapun Anda berada, ayo sekarang berdayakan diri sendiri. Tanya kepada gembala sidang, ibu gembala sidang. Tanya pada pelayan-pelayan sidang yang sudah berkecimpung di dalam gereja itu. Apa yang saya bisa lakukan? Saya akan lakukan, saya akan perbantukan diri saya. Para kekasih, dan ini sesuatu hal yang besar. Ini bukan hal yang kecil. Ini hal besar, saudara. Karena pahala itu luar biasa akan diberikan. Ya, saudara. Dalam ayat 8 kalimat terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Boleh saya tanya? Tolong saudara merespon. Siapa yang ingin berhasil dan beruntung untuk mengangkat tangannya? Siapa? Siapa lagi? Wow, semua angkat tangan. Mari berdoa bersama saya. Ya Bapa yang baik, mulai dari malam hari ini, hamba pegang janji firman. Hamba ingin berhasil dan beruntung. Hamba tidak boleh kecil hati, kecut hati, tawar hati. Dalam nama Yesus, hamba akan memiliki perjalanan dan sejarah hidup yang berhasil dan beruntung demi nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, mari kita akan masuk di dalam pelajaran ini. Saudara. Nah, pertama-tama yang kita harus tahu adalah dari 10 tekad, tekad pertama ini sangat urgent dan ini sangat-sangat penting. 1, Anda dan saya punya pikiran Kristus. Wow, saudara, kenapa ya mulainya dari pikiran ya? Kenapa tidak mulai dari berkat ya? Supaya saya punya sesuatu yang menyokong saya untuk bisa berhasil.
Tidak, untuk bisa berhasil itu pikiran. Itu sebab kita harus memiliki pikiran Kristus. Saudara, semua ulangi bersama saya. Saya harus memiliki pikiran Kristus. Mulai dari malam hari ini, esok hari, saya akan melihat hasilnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Jadi saudara, kenapa saya taruh ini sebagai nomor 1? Nanti kita akan tahu rahasianya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 disebutkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, singkat saudara, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, kemarin sudah sempat, yang pertama kemarin ataupun yang 2 sebelum ini, saya sudah sempat menjelaskan kota-kota yang potensial di dalam penyebaran Injil dari gereja awal. Dan Korintus ini adalah kota nomor 1 paling potensial yang didatangi dan menjadi base camp, menjadi markas daripada Rasul Paulus. Di dalam sejarah gereja, saudara, kota Korintus ini adalah adalah sebuah kota yang penuh dengan kontroversi. Di satu pihak berapi-api di dalam Kristus. Di satu pihak musuh daripada Kristus masih terlalu banyak di dalam kota ini, yaitu penyembahan berhala. Tapi puji Tuhan, menjelang akhir-akhir dari 1 Korintus, kita membaca tentang dibakarnya kitab-kitab mantra dan semua benda-benda ajimat dari orang-orang di Korintus, baik itu jemaat dari Rasul Paulus maupun di luar jemaat, yang percaya dan sudah bosan dan merasa terintimidasi, merasa terjajah oleh semua benda-benda keramat kesaktian tersebut. Itu dibakar. Korintus penuh dengan kontroversi. Saudara, itu sebab satu hal yang paling bisa membantu orang di dalam semua kegalauan, aku ikut ke sanakah ya? Kepada Rasul Paulus kah? Atau aku masih harus memegang ada tradisi dari orang tuaku, dari lingkup hidupku, dengan segala pemberhalaan, penyembahan berhala, sesajen, dan semua primbon, semua apa-apa yang dari iblis, aku jadi galau. Nah, Rasul Paulus memberitahu rahasia dari semua kegalauan, rahasia daripada semua semua ambiguitas adalah pikiran. Katakan pikiran saya. Sekali lagi, pikiran saya. Ya, pikiran saya ini saudara. Masa saudara tidak kenal dengan jalan pikiran kita sendiri? Saya sangat kenal dengan jalan pikiran saya. Itu sebab nasihat firman, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, mewajibkan saya, mengharuskan saya, bila saya ingin sukses di dalam bisnis, dalam mencari uang, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pikiran harus beres di hadapan Tuhan. Kalau pikiran tidak beres, saudara, maka Anda dan saya tidak mendapat kasih karunia berikutnya, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10. Itu sebab tekad nomor 1 ini, mari dengan hati yang lapang, dengan kerinduan yang tinggi, saudara, bahkan kita sangat-sangat merindukan Tuhan berikan pikiranmu kepada hamba, supaya hamba dipimpin oleh pikiran dari sorga, bukan pikiran dari marketplace, bukan pikiran daripada urusan bisnis, bukan pikiran dari persaingan gereja, bukan pikiran-pikiran dosa dan duniawi Tuhan, tetapi pikiran Kristus di dalam hidup hamba. Yang setuju katakan amin. Dan saya yakinkan saudara, bila pikiran ini masuk pada kita, luar biasa. Saudara, why? Kenapa harus ini dulu? Ya, mungkin kita masih tetap ada satu tanda tanya besar. Ya, tetapi kenapa mesti ini dulu? Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, roh. Allah memberi roh yang tidak membuat kita
takut. Ya saudara, bukan roh yang takut-takutan terus. Saudara, roh adalah sesuatu entitas rohani. Adalah sesuatu hal di mana Tuhan bekerja pada seseorang. Saudara, bayangkan kalau komputer saudara harganya 100 juta. Tetapi saudara tidak mempunyai otaknya, ya saudara. Dia punya otaknya. Itu tidak ada. Ataupun itu adalah diganti oleh penjualnya dengan otak yang lain, dengan cara bekerja yang berbeda. Ya saudara, maka saudara tidak akan mendapatkan efisiensi ataupun juga tidak akan mendapatkan hasil kinerja daripada komputer yang mahal tersebut. Saudara, hal yang pertama saudara membeli komputer adalah minta dicek apakah dia punya otak, ya, dia punya prosesor, adalah benar-benar tipe ini, ya, dengan kecepatan yang sekian, saudara. Nah, jadi saudara harus mengecek di situ, bukan rupanya, bentuknya, mahalnya. Roh itu adalah sesuatu entitas rohani. Secara duniawinya, secara naturalnya, fisikalnya adalah pikiran. Pikiran, saudara. Pikiran itu ada pada jiwa. Jiwa dan roh ini gandeng. Saudara, pikiran kepada perkara duniawi, roh kepada Allah atau kepada setan. Nah, di sini, saudara. Jadi, kenapa Tuhan Rasul Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus? Saudara, harusnya dia berkata, bisa juga dia berkata, kami mempunyai roh Kristus. Supaya pikiran kami yang duniawi ini dihilangkan dan diganti dengan pikiran rohani, pikiran Kristus dalam hidup kami. Saudara, ini dahsyat. Kita harus selalu mengecek apakah kita punya prosesor, apakah kita punya otak adalah dari Kristus atau tidak. Supaya kita mempunyai kinerja yang seperti dia janjikan di dalam kitab yang tebal ini. Saudara, kita mendapatkan produktivitas, buah-buah, kuasa, khasiat rohani seperti yang dijanjikan dalam kitab ini. Tetapi kalau kita tidak punya pikiran daripada Kristus, roh Kristus tidak ada di dalam kita, semuanya akan percuma, semuanya hanya kamuflase, semuanya hanya topeng dan masker belaka. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, kita harus memberikan satu perhatian yang sungguh-sungguh intens, perhatian yang sungguh-sungguh dalam perihal pikiran. Supaya kita boleh connect dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Nah saudara, nanti pada saatnya kita akan mengulas, mulai masuk dalam tekad pertama ini, saya akan masuk bersama Anda nanti ya, malam ini tidak, yang akan datang. Why harus ini dulu? Tanpa pikiran Kristus tidak bisa ananeomai. Ananeomai adalah sesuatu istilah yang luar biasa di dalam bahasa Greka dari Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat 23. Mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita. Efesus 4 ayat 23. Mari siapapun, silakan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya saudara, jadi pikiran saya dan roh saya, tadi saya sudah katakan, pikiran itu mind ada pada jiwa. Ya saudara, ada pada soul. Dan kemudian roh itu spirit. Saudara, keduanya inilah yang harus mengendalikan hidup kita. Nah, di sini disebutkan, ya saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, dibaharui. Saudara,
prosesornya ini, saudara. Supaya diri kita, eksistensi keberadaan kita, riwayat hidup kita, jasmani rohani kita, kejiwaan kita, dan semua feeling dan passion kita, perasaan yang ada di dalam tubuh kita, dalam hati pikiran kita, wah, bisa berubah semuanya. Kalau saya cuma bicara begini, saya tidak mengalami, percuma. Kalau saudara cuma mendengar saja dan tidak mengalami, mungkin juga percuma. Kita harus mengalaminya. Ya saudara, coba saya akan mengulas sedikit mengenai soal itu. Yaitu bahwa ananeomai, saudara, ananeomai itu adalah kata-kata yaitu dimudahkan kembali. Getting young again dari bahasa Grekanya. Getting young again. Wow. Orang-orang kaya, orang-orang yang multimilioner pergi ke Swiss dan ke Jerman. Inilah dua negara di dunia yang mempunyai teknologi untuk meremajakan orang tua. Tidak heran bangsawan, politikus dunia, kepala-kepala negara pasti secara rutin 6 bulan sekali ke sana untuk dibaharui supaya dia bisa menjadi remaja, menjadi muda kembali. Tapi ini bukan maksudnya di sana. Ananeomai adalah pembaharuan pada roh dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi baru kembali. Baru yang seperti apa? Muda yang seperti apa? Maka kekuatanmu seperti Raja Wali yang menjadi muda kembali. Ya, besok saya akan jelaskan panjang lebar. Itu indah sekali pelajaran ini. Saudara, Raja Wali itu pada pertengahan umurnya, dia bukan ngelungsungi tetapi dia meregenerasi. Saudara, mencopot bulu-bulunya seluruhnya sehingga dia menjadi telanjang, menjadi segumpal daging dengan lumuran darah. Kalau pada saat itu predatornya, musuhnya datang, habis dia. Tamat riwayatnya. Dan dia harus dalam keadaan demikian di satu ketinggian yang selalu kena sinar matahari. Tidak terhambat oleh pohon dan hutan. Harus di area terbuka. Untuk 3 bulan mulai muncul lagi bulu-bulunya. Paruhnya itu sudah bengkok sekali. Karena dia sudah umur 30 tahun. Setengah umurnya 30 tahun. Umur Raja Wali itu 60 tahun. Rata-rata. Paruhnya dia pukulkan ke batu. Berdarah. Hidungnya berdarah. Paruhnya copot. Cakarnya sudah melengkung semua. Gak bisa memasang, tidak bisa menangkap mangsa. Saudara, dia tidak bisa berkelahi di udara. Itu sebab cakarnya pun dia cabut dengan paruhnya semuanya. Kuku-kukunya semua, beberapa saya tidak tahu. Kalau Raja Wali itu barangkali cuma 8. Dia cabut semua dengan paruhnya. Terakhir paruhnya dia pukulkan ke batu sehingga copot dan berdarah. Alkitab mengatakan ketika Raja Wali melakukan demikian, dia meregenerasi dan dia akan hidup 30 tahun lagi. Dengan paruh yang tajam, cakar yang tajam dan tidak melengkung, mata yang lebih tajam lagi. Saudara, inilah ananeomai. Saya punya hidup, Anda punya hidup rohani. Seringkali sudah usang. Sehingga kita ini sudah terbiasalah datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa. Kalau ada kesulitan baru berseru kepada Tuhan, berkorban, mengembalikan persepuluhan. Ya semua etika Kristen kita lakukan. Saudara, tetapi kita tidak menghasilkan. Kita tetap kelaparan seperti Raja Wali yang 30 tahun. Yang paruhnya sudah bengkok, gak bisa makan. Ini kukunya sudah bengkok semua, gak bisa mencengkram korbannya. Mau makan apa dia? Itu sebab dia mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Aku harus meregenerasi dan aku harus menyiksa diriku. Mencabuti semua bulu-bulunya, cakar-cakarnya, dan terakhir paruhnya.
Dan dia bisa melakukan, karena saudara mesti tahu kepala Raja Wali itu berputar 360 derajat. Jadi dia bisa lihat ke belakang. Ya saudara, itulah sebabnya seorang harus punya pikiran Kristus supaya dia dibaharui. Getting young again. Tidak salah, itu kalimat di dalam bahasa Greka tidak salah. Getting young again, menjadi muda kembali. Saya yakinkan Anda, kalau kita punya pikiran dibaharui, memiliki pikiran Kristus, Anda akan menjadi muda kembali di hadirat Tuhan dengan segala kapasitas yang baru, dengan hasil produktivitas yang baik. Yang lama itu sudah berlalu, engkau sudah mencopotinya semua, dan mulai timbul bagimu sesuatu bentukan Allah yang baru, yang luar biasa, penuh dengan kuasa, sangat produktif, sangat diberkati, dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya masuk pada tekad yang kedua. Ini hanya review ya. Sekilas. Nomor 2. Saya adalah anak Tuhan. Tolong ulangi bersama saya. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari kita mengatakan, saya adalah anak Tuhan. Ya, sekali lagi lebih keras semua. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Dan saya percaya. Genetika Allah. Ada pada saya. Karena saya anaknya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa loh saudara bagian kedua ini. Ya. Inilah yang akan kita tengok nanti. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah, ini bukan sesuatu yang ngelunjak, orang Jawa bilang. Ah, kamu itu sudah percaya sama Tuhan Yesus malah mau jadi anak. Anaknya Allah lagi. Anaknya Tuhan lagi. Ya, sangat ngelunjak banget. Tidak, ini memang kehendak Tuhan. Ya, saudara. Dalam Ibrani 1 ayat 14, khasiat kita orang menjadi anak Tuhan apa? Ibrani 1:14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh atau mewarisi keselamatan. Siapa? Yaitu saya dan Anda, anak-anak Tuhan ini. Kepada kita malaikat diutus untuk apa? Untuk melayani kita. Wah, ini pelajaran angelologi ya. Ini ada Ibu Angel nih ya. Angel itu malaikat ya. Ibu Angel di sini ya. Nah, di dalam teologi ada satu cabang teologi namanya angelologi. Nah, yaitu ilmu teologi yang membahas tentang malaikat. Saudara, malaikat itu diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani anak-anak Tuhan. Dan saya dan Anda, bila kita mempunyai tekad nomor 2 ini, dan kita selalu berprinsip, aku nggak mau dagang, aku nggak mau bisnis dengan cara duniawi deh. Mulai sekarang aku akan cari uang secara anak Tuhan. Dan aku tidak lagi berharap pada perkara-perkara duniawi, bisikan iblis, bisikan sahabat karib, bisikan tetangga, bisikan famili. Aku hanya mau mendengar suara daripada Bapakku yang di sorga. Karena aku adalah anaknya. Wah saudara, dengan tekad nomor 2 ini luar biasa. Luar biasa, saya kalau boleh cerita. Ya, lain kali kita akan melihat nomor 2 ini. Saudara, sekarang yang nomor 3. Tekad nomor 3. Saya bisa mengatasinya. Ya, saudara, aku akan bisa menangkannya. Aku akan menghandlenya, aku akan bisa mengatasinya. Aku tidak akan diatasi oleh problema, namun aku mengatasi problema. Aku tidak akan diatasi oleh kemustahilan, namun aku akan mengatasi kemustahilan. Saudara, bukankah seorang pebisnis membutuhkan ini? Dia harus pede, ya saudara, dan dia harus menyiapkan dirinya gimana caranya supaya aku bisa mengatasi. Pede aja nggak cukup, saudara. Itu cuma omong doang. Tetapi saudara dan saya, kita harus mempunyai, ya, basicnya, kita harus mempunyai
fondamennya, pondasinya. Gimana aku bisa mengatasi? Ya, tidak lepas dari nomor 2 tadi, kita bisa mengatasi karena kita anak Tuhan. Amin. Kita tidak bisa lepas dari nomor 1 tadi, aku punya pikiran Kristus. Jadi nomor 3 ini tidaklah sesuatu hal yang mustahil, tetapi sesuatu keniscayaan dalam hidup kita. Ya, saya bisa mengatasinya. Sekali lagi katakan, 1, 2. Saya bisa mengatasinya. 1, 2. Saya bisa mengatasinya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Filipi pasal yang ketiga, 13 dan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Wow. Ya. Lihat saudara, 5 orang ini, ya. Saya tidak tahu mereka betul-betul melompat begitu tinggi, apakah ini adalah rekayasa fotografi, tetapi yang penting ini memberi kesan kepada kita, mereka ini melompat yang orang lain belum tentu bisa. Kalau saya terus terang tidak bisa. Ya, kalau saya disuruh melompat, saya gini aja. Ya. Kalau mereka bisa melompat sampai sekian meter, itu luar biasa. Ya, mungkin saudara bisa. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara, tekad nomor 3 ini anti kemapanan. Anti segala sesuatu yang membuat kita menjadi malas, menjadi tambun dan tidak bisa bergerak. Saudara, anti. Kita adalah orang yang proaktif, progresif. Dan kita adalah orang yang produktif. Itu sebab aku meninggalkan yang di belakang. Aku berlari kepada tujuan. Saudara, marilah. Ada banyak orang Kristen mempunyai pikiran, paradigma, mempunyai jalan pikiran, ya, patokan hidup. Asal aku berbakti kepada Tuhan, kasih korban buat Tuhan, asal aku berdoa, aku hidup sebagai orang Kristen, sudah cukup. Bolehkah saya mengusulkan dan memberitahu yang benar? Belum cukup. Kata belum cukup ini berarti saya masih harus mengejarnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dalam hidupku. Coba, ini rasul besar loh saudara. Aduh, kalau saya bukan apa-apanya Paulus. Sungguh ini rasul luar biasa. Saudara, ini orang dahsyat. Dia punya karunia, dia punya wahyu, revelation. The openbaring van Yesus Kristus. Orang Belanda bilang, pembukaan daripada rahasia Tuhan Yesus. Itu dahsyat sekali. Saudara, dia kita bisa bandingkan dengan Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, yang kemudian mendapat dari Tuhan wahyu, revelation yang luar biasa. Ya saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus belajar. Ini orang sudah menjalani apa yang dia kasih tahu sama kita orang, kepada orang yang pesimis semacam saya, orang yang apatis semacam saya, orang yang pasif semacam saya, orang yang gagal dan malas seperti saya. Apa yang dia mau katakan kepada saya? Dia mau katakan, ayo berlari, ayo kejar. Aku juga tidak mau stop, aku juga tidak mau berhenti. Aku tetap mengejar sampai aku mendapatkan panggilan sorgawi, alias aku mati. Saudara, coba kayak begini nih. Kapan saudara akan menerima panggilan sorgawi? Saya berharap secepatnya. Tapi Tuhan mempunyai waktu tersendiri. Rasul Paulus mengatakan, aku ingin cepat pulang. Kalau aku ditanya, aku mau tinggal di sini atau aku mau pergi, aku bilang aku mau pergi. Tetapi kalau aku harus tinggal di sini, belum mati, berarti Tuhan masih memerintah aku untuk bekerja keras. Itu sebab kalau aku hidup, aku
bekerja. Kalau aku mati, aku beruntung masuk dalam kerajaan surga. Hidupku untuk Kristus, matiku keuntunganku. Saudara yang kekasih, bagi semua saudara yang kekasih sebagai anggota jemaat, pelayan sidang, pelayan hamba-hamba Tuhan, part-timer, istimewa para hamba Tuhan full-timer. Saya tidak sedang mengajari Anda, sorry. Saya biasa berbicara di hadapan pendeta dan pimpinan-pimpinan. Tapi saya selalu mengatakan, jangan menjadi orang yang self-esteem-nya, ya PD-nya kebesaran, saya bilang. Sehingga kita sudah enak, kita sudah tinggal semuanya, kita tinggal ngelihat aja jalan. Nggak usah omong, ngelihat aja jalan. Nggak boleh, kita harus memberikan satu bukti di hadapan Tuhan bahwa kita ini mengejar. Saudara, itu sebab pada tekad ketiga nanti, saya akan mendorong saudara, sehingga saudara menjadi seorang pekerja yang baik. Seorang pebisnis yang betul-betul takut kepada Tuhan. Dan hasil bisnis saudara akan luar biasa. Saya tanggung. Saudara. Karena itu sebabnya Alkitab inilah bagi semua orang yang merasa bahwa dia membutuhkan sesuatu kesuksesan. Dan ini dia yang akan saudara pelajari nanti. Nomor 3. Ya. Jangan sampai tidak. Jangan sampai saudara skip. Jangan sampai saudara tidak mengikuti poin 3 ini. Poin yang keempat. Katakan bersama saya. Saya akan mengalahkan mereka. 1, 2. Saya akan mengalahkan mereka. 1, 2. Saya akan mengalahkan mereka. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita mikir, wah ini mesti musuh-musuhku hancur semua ini. Nah, mengalahkan apa sih? Nanti saya akan jelaskan ya. Tapi saudara melihat pria ini, wow, dia dengan jurusnya, ya begitu pede ya, dia melompat. Kalau ada musuhnya sekalian dia tendang. Ketika dia melompat, bukan ketika dia statif di tanah, ya tendangannya luar biasa. Tapi ketika dia melompat, saudara, konon perhitungan kicking, tendangan ketika orang di udara itu lebih besar daripada ketika dia mendarat. Ya. Konon demikian dalam ilmu bela diri. Dalam Yohanes 14:12, iman pada kata-kata Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Jadi apa mereka yang tadi kita baca, saya akan mengalahkan mereka. Mereka itu siapa? Dan mereka itu apa? Mereka itu adalah semua yang negatif. Dus apapun saja para kekasih yang negatif dalam hidup saya, itulah yang saya harus kalahkan. Jangan mencampuri negatif orang. Ya, saudara, banyak orang kepo dan ingin menyampuri urusan orang. Kurang kerjaan memangnya. Saudara ya. Jangan suka jadi orang kurang kerjaan, saudara. Dosa itu. Kecuali saudara diminta untuk membantu, itu lain soal. Tapi kalau saudara mau campuri urusan orang lain, tidak boleh. Banyak hamba-hamba Tuhan kepo. Banyak hamba-hamba Tuhan selalu ingin ngurusin pekerja ataupun urusan dalam jemaatnya. Jangan bilang bahwa itu tugas seorang hamba Tuhan. Tidak. Tugas seorang hamba Tuhan dalam menggembalakan. Bila mana ada sesuatu kejadian, insiden pada domba-dombanya, maka dia turun tangan. Saudara, tetapi turun tangan dia adalah terbatas pada doa dan nasihat. Saya sangat tidak setuju kalau ada pendeta ikut campur dalam rumah tangga dari jemaatnya. Ya, saudara, cukuplah mendatangi, mendoakan, memberikan nasihat, tapi tidak perlu sampai terlalu detail mendalam. Mengorek, tahu ngorek? Kodok ngorek. Ya. Jangan suka jadi kodok. Ya, saudara. Itu sebab kita harus mengerti, ya, di dalam ilmu teologi juga ada cabang yaitu konseling. Nah, konseling dan mengorek itu beda. Nanti saya akan jelaskan.
Iman pada kata-kata Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Ini musuh kita itu. Yang kita harus kalahkan hal negatif saya. Hal negatif Anda. Yang kita sembunyikan sangat rapi. Saudara, kalau rahasia dan tekad nomor 4 ini, saya dan Anda miliki dalam hidup kita, Tuhan tuh selalu melihat hati dan pikiran kita itu jernih, bening, bersih, putih. Coba, apa Tuhan gak jatuh hati sama saudara? Dia pasti jatuh hati sama saya. Dia pasti jatuh hati sama saudara. Tapi bila sebaliknya, kita tidak mau mengalahkan itu semua hal negatif, dan kita kasih masuk dalam hidup kita, saben hari ketambahan 1-2 items hal negatif. Saben jam ada 1-2 items hal negatif masuk dalam hidup kita. Coba bayangin, sebelum kita tidur pada malam hari ada berapa banyak hal negatif. Dan itu berkembang. Semalam dia akan berkembang biak. Ya. Dia meregenerasi dirinya sendiri. Dia akan berkembang biak. Besok pagi lagi tambah lebih banyak. Satu kali kita mati langsung masuk neraka. Habis. Saudara. Itu sebab penting sekali orang harus menjaga pikirannya, perkataannya, supaya tidak ada perkara negatif. Perkara saudara sudah menjaga baik, entoh orang masih tetap mengatain saudara, no problem. Itu orang kan kena hukum dari Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah diurusin. Saudara, itu sebab yang penting adalah saya dan Anda, kita harus bisa mengalahkan semua negatif kita. Nah, tekad nomor 4 ini merupakan, ya saudara, selain self-assessment, kita menilai diri kita sendiri untuk bisa mengetahui positif negatif kan. Jadi kita harus menimbang, kita harus membuat sesuatu screening pada diri kita. Bukan hanya itu saja, Tuhan akan memberi kuasa. Nanti saya akan menjelaskan pada poin 4 ini, kuasa Tuhan itu, para kekasih perhatikan sebentar. Bagi orang yang sadar dan nyadar bahwa dia membutuhkan banyak kuasa Tuhan, Tuhan kasih banyak loh. Tuhan kasih banyak. Tapi bagi orang Kristen yang merasa, aku sudah baik kok. Semua running well, keluarga oke, semua harmonis, ekonomi berjalan lancar, aku gak perlu terlalu banyak. Secukupnya aja kuasa dari Tuhan. Ya Tuhan, kasih secukupnya saja sama dia. Satu kali ada serangan iblis. Iblis melihat bahwa kita merasa sudah cukup. Dan Tuhan memberi kepada kita kuasa seperti kehendak kita. Pas-pasan aja Tuhan. Secukupnya aja Tuhan. Enough is enough Tuhan. Nah, maka iblis tahu saudara. Iblis tahu kalau saya bilang begitu tuh iblis dengar loh. Iblis menyerang saya. Sementara kemampuan saya cuma pas-pasan. Cuma sedikit. Maka habislah saya. Beruntung kalau saya cepat sadar bahwa ini serangan iblis. Banyak anak-anak Tuhan tidak nyadar kalau dia sedang diserang iblis. Dia mengatakan baik-baik saja. I'm okay, I'm still okay. Ya. Masih mengatakan demikian. Iblis hantam dia. Saudara, itu sebab saya sangat mohon kita harus selalu minta pertambahan kuasa dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mengalahkan semua yang negatif dalam kita. Tuhan melihat, anakku, hidupmu sekarang terang. Aku akan datang kepadamu, aku akan pakai kamu, aku akan pilih kamu. Semua hal yang baik, berkat yang besar, karunia dan kasih karuniaku, aku beri kepada kamu. Karena kamu mempunyai wadah yang luas, yang sudah bersih. Aku akan beri kepada kamu. Saudara, dalam setiap tekad, bila kita melakukan, ada pahalanya. Selalu setiap bagian terakhir selalu saya akan kasih pahalanya apa. Itu sudah dijanji oleh Tuhan. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Tekad yang nomor 5. Oh sorry, masih ada lagi satu ayat
Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Wah, kita tambah besar hati ya saudara. Kalau kita bisa dan akan mengalahkan mereka. Selain intern kita, Yohanes 14:12, juga ekstern kita, bahaya dari luar. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Wow. Dalam 50 tahun pelayanan saya, dalam 48 tahun 50 hari saya melayani bersama dengan almarhum istri saya, Pastor Syaini. Kami berdua selalu mengalami bahwa senjata-senjata itu memang, walaupun itu ditujukan kepada kami, ditempa setajam mungkin. Kalau dilempar melesat secepat mungkin. Tidak ada yang berhasil. Saudara, saya bukan mengatakan ini sebagai sesuatu kesaksian yang biasa. Ini kenyataan. Ini adalah kenyataan dari apa yang saya terima. Apa yang saya bersama dengan Pastor Syaini almarhum terima. Itu sebab saudara jangan kecil hati. Bila saudara menghadapi mereka, mereka adalah satu hal negatif saya, hal negatif saudara. Mereka adalah orang-orang yang secara frontal, dogfight, face to face, mau menghantam kita dan menyerang kita. Kita kan cuma berkata silahkan, lu mau kerjakan, kerjakan. Aku mempunyai kuasa dari Tuhan. Saudara, ini loh. Jadi anak Tuhan itu yang gagah gitu. Jangan terus langsung nangis, berlari ke sana seperti anak ayam, kedak begitu. Jangan. Ya, kita harus mempunyai satu kuasa. Tidak ada ketakutan bagi seorang anak Tuhan. Apa sebab? Ini loh ada janjinya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Terus orang yang memusuhi kita itu seringkali bersenjata. Senjata apapun deh. Kelihatan dan gak kelihatan. Kuasa nyata, realita, maupun kuasa gelap yang tidak kelihatan. Saudara, kita tidak usah takut. Karena serangan mereka tidak akan berhasil. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mantap ya saudara. Ingat, gak boleh sampai keliru. Nanti pada poin keempat saya akan tambahkan. Apalagi yang harus kita kalahkan. Luka batin. Wah, luka batin adalah satu pelajaran yang mendalam sekali. Inilah yang kita pelihara. Luka batin ini seringkali kita pelihara dalam hidup kita terus sampai kita mati. Saudara, umpamanya apa? Aku pernah disakiti oleh suamiku. Aku pernah dikhianati oleh istriku. Anak-anakku kurang ajar. Ini menjadi luka batin, saudara. Orang tuaku tidak tanggung jawab. Orang tuaku tidak bijak. Ataupun juga dengan rekan sekerja kita di luaran sana, di marketplace. Saudara, kita seringkali tersakiti dan itu menjadi stigma yang dalam, luka batin. Apakah kita bisa mengalahkan? Kita harus mengalahkan. Saya akan mengalahkannya. Itu sebab pelajaran pada poin keempat ini luar biasa. Jangan dilewati. Saudara, yang kelima, saya berjalan cepat ya supaya karena waktunya terus berjalan. Tekad nomor 5 adalah Anda punya hidup kekal. Mari kita akan berkata bersama-sama. 1, 2, saya punya hidup kekal. 1, 2, saya punya hidup kekal. 1, 2, saya punya hidup kekal. Ya, saya melihat MK-MK yang berhimpun, wah luar biasa ya. Ayo tangan kita begini. Ketika bicara ini tangan kita begini, ya. Kampanye gitu ya. Demonstrasi ini. Ya. Ibu Angel itu dulu salah satu tokoh demonstrasi. Ya, di zaman reformasi. Ya. Sampai Ibu Sarah Vivi itu sampai ketakutan. Sehingga dengan demikian, ya waktu itu Bapak Dian, pacarnya, ditelepon oleh Ibu Sarah Vivi, Dian, kamu memang betul-betul sayang sama
Angel. Iya tante, sayang. Kalau gitu, kalau kamu sayang, sekarang kamu datang ke sana. Depan gedung DPR. Dia sedang orasi itu di sana itu. Cepat tarik, bawa pulang ke tempat tante sini. Tuh lihat ya. Dan Bapak Dian memang mencintai Ibu Angel sehingga tidak diragukan keberaniannya. Dia menerobos para demonstran dan dia menangkap kekasihnya dan membawanya pulang ke rumah ibunya. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saudara. Ini pelajaran tambahan ini ya. Nah, jadi saudara, Tuhan itu memberi kepada kita itu hidup yang kekal. Jadi saudara harus tahu mengenai soal ini. Ya, hidup yang kekal itu apa? Saudara sudah tahu. Oh ya, besok saya mati, saya masuk sorga. Pada tekad nomor 5, saya akan menjabarkan aspek-aspek hidup kekal dan bagaimana kita terdaftar, sudah dapat hidup kekal ketika kita masih ada di bumi. Ya, itu dahsyat. Jangan lewatkan nomor 5. Yohanes 3:16 ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ya, para kekasih, inilah tekad nomor 5. Tekad nomor 6. Ya, Anda sudah disucikan. Katakan bersama saya sudah disucikan. 1, 2, saya sudah disucikan. Ya, luar biasa. Siapa yang merasa ketika dia makan perjamuan kudus, ketika dia diurapi dengan minyak, ketika dia berdoa dan minta ampun, dia yakin sudah disucikan. Siapa yang yakin demikian, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, para kekasih, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Ketujuh, Anda bisa berkelimpahan. Katakan bersama saya bisa berkelimpahan. Saya bisa berkelimpahan. Sekali lagi, saya bisa berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat dia. Haleluya. Ayo, ini ditangkap ini ya saudara. Jangan sampai meleset ini. Saya yakin saudara ingin masa-masa yang akan datang yang berat, yang sulit. Saudara ingin berkelimpahan. Itu sebab inilah pemberian dari Tuhan. Ketika menjelang antikristus, maka semua bahan pokok makanan akan mulai menipis di seluruh dunia. Perang semacam Rusia dan Ukraina akan meletus di banyak area, di banyak benua, di banyak wilayah di dunia ini. Karena berebut makanan. Ya saudara, tapi kita akan dijamin oleh Tuhan. Kita akan bisa berkelimpahan. Amin. Oh maaf, belum saya ganti ini. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Para kekasih, aku berdoa supaya kamu berkelimpahan. Kamu berkelimpahan di dalam segala perkara. Wow, inilah kehendak daripada Tuhan. Melalui revelation, melalui wahyu daripada Rasul Yohanes. Ya, surat 3 Yohanes ini hanya beberapa ayat, tetapi dahsyat. Saya akan ungkap nanti pada tekad yang ketujuh. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah anugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu ia telah menganugerahi kita dengan janji-janji yang berharga,
dan yang sangat besar. Janji yang akan diberikan sangat berharga, sangat besar. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kelihatannya saudara yang mendengar lebih capek dari saya ya kelihatannya ya. Saudara kecapean nggak ya kelihatannya? Ya. Makanya saudara sing semangat begitu. Ya, anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, sing semangat apa orek? Ya, gitu ya. Kita harus semangat, ya, puji Tuhan. Saya akan segera tutup. Tekad ini dia, ya saya sisipkan di sini. 3 episode terakhir dari 10 tekad peraih sukses, yaitu tekad 8, tekad 9, dan tekad 10. Saudara, ini merupakan triumvirat. Ini merupakan 3 pahlawan yang menjadi kemuncak daripada tekad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan babak terakhirnya adalah triumviratnya, yaitu tekad 8, 9, dan 10. Ya saudara, tekad 8 Anda bisa melakukannya. Tekad 9, Anda diciptakan untuk memiliki. Dan tekad 10, Anda adalah duta besarnya Kristus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Para kekasih, mari kita perhatikan yang nomor 8 ya. Saya akan lari saja, bukan jalan cepat tapi akan lari. 8. Anda bisa melakukannya. Katakan bersama saya bisa melakukannya. Apa yang mustahil, demi nama Yesus dan perjanjiannya, saya bisa melakukannya. Sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikaruniakan kepada saya, bagi saya tidak ada yang mustahil. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Inilah sebabnya, saudara, di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan semuanya, kata Rasul Paulus, melalui Kristus yang menguatkan aku. Beberapa kali saya bersaksi setelah Ibu Gembala Pastor Shaini meninggalkan saya dan meninggalkan kita semua. Saudara, rasanya saya tidak kuat. Tetapi Tuhan memberi kekuatan berdasarkan ayat ini. Saudara ya, itu sebab apapun yang kita tidak mampu, yang kita tidak kuat. Ya, saudara harus bayangkan bahwa kami itu sudah menikah itu 48 tahun 50 hari. Saudara, itu waktu yang lama sekali. Saudara. Nah, jadi pada saat beliau meninggal ya. Pada saat beliau meninggal. Itu 48 tahun 50 hari. Dan saya merasa seperti separuh hidup saya itu sudah hilang. Apakah saya masih bisa? Tetapi saya tetap berpegang pada perjanjian Tuhan. Sehingga saya harus bisa. Tadi ada beberapa kan items yang tadi saya jelaskan. Aku akan bisa melakukannya. Aku akan bisa melakukannya. Aku akan mengalahkannya. Saudara, ini sekarang nomor 8. Anda bisa melakukannya. Apa yang mustahil? Kita tidak cukup sumber daya manusia, intelektualitas kita, pengalaman hidup kita, dan sources kita, sumber-sumber dana kita tidak cukup. Saudara, kita harus belajar dari sini. Aku akan bisa melakukannya. Perbuatan yang besar, keajaiban Tuhan itu selalu tidak ada resource-nya. Gak ada sumbernya. Itu sebab dinamakan keajaiban. Itu sebab dinamakan mujizat. Kalau ada sumbernya, ada alasannya, namanya bukan mujizat. Saudara, saudara sakit, diobati sembuh, itu bukan mujizat. Saudara, Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti akan hal ini. Bahwa mujizat itu tidak ada sumber dan tidak ada alasan.
Tidak ada backup dan backing yang bisa membuat kita berhasil. Tetapi Anda akan bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Malam ini, kalau kita selesaikan pelajaran yang kedua ini, saya berharap semua di dalam dada, dalam hatinya timbul semangat. Aku harus lebih dekat sama Tuhan. Dan aku akan bisa melakukan apa saja yang mustahil sekalipun. Dan saya yakinkan saudara, itu janji sudah tertulis sekian abad, sekian puluh abad yang lampau. Kita ada pada abad 21. Ini janji sudah ada pertama. 20 abad memasuki perjanjian baru. Sebelumnya itu 30 abad lebih. Dan saya ingin supaya saudara tahu bahwa perjanjian Allah ya dan amin. Malam ini kita menyelesaikan pelajaran yang kedua ini. Maka kita harus yakin Tuhan memberi kepada kita perkara-perkara yang besar. Yang ke-9, saudara, ya. Bahkan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, masih nomor 8. Mata yang tidak pernah melihat, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Wow. Apa yang tidak pernah mata saya lihat, mata saudara nggak pernah lihat, telinga saudara dan telinga saya belum pernah dengar, belum timbul dalam hati saya dan hati saudara. Tuhan sudah menyediakan the things which God has prepared for Him. For whom? For those who love Him. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya yakin 7 tekad ini, 1 sampai 7. Ini akan membuat kita sangat dekat dengan Tuhan. Sepertinya kita menghak Dia. Dan Dia menghak kita. Nggak heran, nomor 8, 9, dan 10 dahsyat. Nggak heran. Makanya saya memetik 1 Korintus 2, 9. Ya saudara. Dikatakan, which God has prepared for those who love Him. Itulah hal-hal yang Allah sudah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Wah, ini mendekati nomor 10, saya sudah mau mumbul ini, ya. Saya sudah mau mumbul ini, Ibu Angel, ya. Nah, nomor 9. Anda diciptakan untuk memiliki. Saya yakin saudara akan demen banget nih, akan suka sekali. Bahwa kita diciptakan untuk memiliki. Kita tidak diciptakan untuk kehabisan. Kita tidak diciptakan untuk kehilangan. Kita diciptakan untuk memiliki. Yang percaya katakan puji Tuhan. Yang percaya katakan saya pegang janji ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, memiliki apa, Nian? Ada yang bernama Nian di sini, ya. Memiliki apa, Nian? Memiliki kebenaran Allah. Ini loh, saudara, ya. Saya seringkali cuma mendengar firman, mengkhotbahkan firman. Tapi saya tidak mempunyai kebenaran itu. Saya percuma. Saya sekarang ada pada level yang tinggi. Pada kemenangan triumvirat. 3 pahlawan. Yang ke-9 adalah saya harus memiliki kebenaran Allah supaya hidup saya ini, ya, yang kesana kemari, hidup saudara yang melencong sana kemari mulai diarahkan karena kita sedang mendekati pintu kerajaan Allah. Saudara. Jadi kita harus diciptakan memiliki kebenaran Allah. Katakan amin. Ya. 2 Korintus 5, 21. Dan terakhir, saudara. Ini dia. Anda adalah duta besarnya Kristus. Mari katakan bersama saya adalah duta besarnya Kristus. Saya ditaruh di dunia, mewakili kerajaan sorga. Saya harus berakting, bertindak terhadap kuasa kegelapan dengan penuh kuasa sorga.
Saya duta besarnya Kristus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Para kekasih, 2 Korintus 5:20. We are ambassadors of Christ. Kita adalah duta-duta besar. Dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia hanya dikatakan utusan Kristus. Ya, terlalu direndahkan. Tidak, harusnya adalah ambasador. Ambasador adalah duta besar. Ya, nanti kita akan belajar di sini dan kita akan mendapatkan segala sesuatu pemberian Allah. Di antaranya Roma 8:37. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Di atas segalanya kita lebih dari orang-orang penakluk, orang-orang pemenang, conquerors through him who loved us. Melalui dia yang mencintai kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, hamba telah berusaha menyampaikan segala perjanjian, setidaknya 10 tekad ini. Yang hamba bawa dari dalam Alkitab untuk setiap para kekasih mempunyai keberanian, tekad, dan satu semangat yang tinggi. Agar mereka masing-masing tidak merasa orang-orang yang kehilangan dan tidak punya apa-apa. Orang yang tidak bisa. Orang yang tidak mampu. Jangan sampai mereka harus mempunyai sesuatu yang kehandalan dari janji Tuhan. Sehingga mereka bisa pegang kehandalan dari kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sampai mereka meninggal dunia. Mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Diberkatilah para kekasih yang telah mendengar pelajaran ini. Secara global, secara sepintas saudara telah mengetahui 10 tekad yang dahsyat ini. Dan Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan, kerinduan, kehausan akan firman. Untuk pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati mata pencaharian saudara, pelayanan kita semuanya, masa depan hari tua, diberkati dalam semuanya. Dan Tuhan, hamba datang di hadapan hadirat-Mu untuk menutup pelajaran ini dengan pengurapan minyak. Izinkan dan layakkan kami semua masuk dalam acara pengurapan minyak ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Kepada Ibu host, Ibu Angel, saya ucapkan terima kasih. Dan apakah boleh kita langsung pada pengurapan minyak untuk menghemat waktu? Ya. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih. Para kekasih, tolong membubuhkan pada jari tangan kanan saudara sedikit minyak. Dan mengangkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara, dan mari berdoa bersama saya. Ya Allah Roh Kudus, pada saat ini, izinkan dan layakkan hamba menggunakan minyak yang biasa ini, agar menjadi minyak urapan, yaitu ketika hamba memanggil namamu, dan ketika minyak ini hamba oleskan pada dahi hamba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara silakan dioles pada dahi saudara. Semua katakan, dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi saya. Allah Roh Kudus memenuhi hidup saya. Memimpin perjalanan hidup. Memakai hidup saya. Menjadi alat kebenaran dan saksi keajaiban bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, saya diurapi untuk memberitakan segala kebaikan Allah bagi banyak orang. Untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi yang tersesat dan terhilang. Dalam nama Yesus. Silakan angkat 2 tangan saudara. Ucapkan terima kasih kepadanya dengan suara saudara. Lebih keras lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus,
Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.